Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas tentang penelitian deskriptif dan penelitian evaluasi yang beranggotakan Norbaiti, Nur Cahaya Ainunisa, Alda Laida, Siska Aprilia, dan saya sendiri Karina Azahra Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norbaiti, saya dari kelompok 1. NIM saya 181012612009. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan. Dalam penelitian deskriptif, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi. Nah, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membantu pencanderaan atau deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini, penelitian deskriptif adalah akumulasi data besar dalam rencana deskriptif semata-mata, atau perlu mencari saling hubungan, mentes hipotes, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Walaupun penelitian yang ditunjukkan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu jenis-jenis penelitian deskriptif. Menurut Donali Ari, terjemahan ada beberapa penelitian yang dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yaitu studi kasus, studi perkembangan, studi tidak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, dan studi koleksi. Walaupun mungkin metode-metode di atas kadang-kadang digunakan untuk menguji hipotesis, biasanya metode-metode tersebut digolongkan sebagai metode deskriptif. 1. Yaitu studi khusus. Dalam studi khusus, penelitian berusaha menyelidiki individu atau suatu unit sosial secara mendalam. Yang kedua, survei. Survei mengumpulkan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuan survei mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan informasi tentang individu. Yang ketiga yaitu survei sampel tentang hal-hal yang nyata. Apabila penelitian mencari informasi tentang kelompok atau besar, maka biaya yang diperlukan untuk melaksanakan sensus seri menjadi penghalang. Yang keempat yaitu survei sampel tentang hal-hal yang tidak nyata. Survei yang paling banyak tantangannya adalah survei yang metode mengukur konstruk pengertian abstrak.
psikologi atau sosiologi bagi populasi besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Cahaya Indonesia. Makna dan implikasi. Walaupun penelitian yang ditunjukkan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu jenis-jenis penelitian deskriptif. Menurut Donali Ari, terjemahan ada beberapa penelitian yang dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yaitu studi kasus, studi perkembangan, studi tidak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, dan studi koleksi. Walaupun mungkin metode-metode di atas kadang-kadang digunakan untuk menguji hipotesis, biasanya metode-metode tersebut digolongkan sebagai metode deskriptif. Satu, yaitu studi khusus. Dalam studi khusus, penelitian berusaha menyelidiki individu atau suatu unit sosial secara mendalam. Yang kedua, survei. Survei mengumpulkan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuan survei mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan informasi tentang individu. Yang ketiga yaitu survei sampel tentang hal-hal yang nyata. Apabila penelitian mencari informasi tentang kelompok atau besar, maka biaya yang diperlukan untuk melaksanakan sensus seri menjadi penghalang. Yang keempat yaitu survei sampel tentang hal-hal yang tidak nyata. Survei yang paling banyak tantangannya adalah survei yang metode mengukur konstruk pengertian abstrak, psikologi atau sosiologi bagi populasi besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Cahaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Ainunisa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi oleh Nurbaiti. Yang kelima itu adalah analisis dokumenter. Jadi, penyelidikan analisis dokumenter ini dilakukan dengan mengadakan analisis data yang diperoleh dari catatan atau dokumen. Analisis dokumenter ini tuh sering juga disebut dengan analisis isi. Jadi tidak terbatas pada perhitungan sederhana, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis atau psikologis. Yang keenam, analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan ini tuh lebih direncanakan dengan seefektif mungkin. Contohnya saja seperti sekolah, lembaga pemerintah, perusahaan, serta lembaga lainnya yang membuat proyeksi tentang permintaan terhadap jasa mereka di masa yang akan datang. Jadi lewat analisis, dokumenter, dan survei yang diulang pada saat tertentu. Jadi mereka dapat mempelajari kecepatan dan arah perubahan, dan kecenderungan ini tuh dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, studi korelasi. Studi korelasi ini tuh penelitian deskriptif yang sering digunakan untuk bertujuan menetapkan besarnya hubungan antara variabel-variabel. Jadi studi korelasi ini tuh memungkinkan penelitian untuk memastikan sejauh mana sih perbedaan di salah satu variabel yang ada hubungannya dengan perbedaan dalam variabel yang lain. Jadi besarnya hubungan variabel itu ditetapkan dengan koefisien korelasi. Kemudian yang ke-8 itu langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama itu pernyataan masalah, yang kedua identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah, yang ketiga pemilihan atau pengembangan instrumen pengumpulan data.
Yang keempat, identifikasi populasi sasaran dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Yang kelima, rencana prosedur pengumpulan data. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Dan yang kedelapan adalah pembuatan laporan. Kemudian di sini saya akan membahas materi ketiga, yaitu tentang definisi evaluasi. Nah, evaluasi pendidikan adalah sesuatu yang dikaitkan dengan hasil belajar. Namun, konsep evaluasinya itu mempunyai makna yang sangat luas. Menurut Taylor, dalam Taib Napis, evaluasi adalah suatu proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan itu dapat dicapai. Kemudian menurut Staffleben dalam Sujana, rumusan evaluasi pendidikan adalah sebagai proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif dalam keputusan. Sedangkan menurut Komsia dalam Wersman dan Jurs membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan testing. Keduanya itu berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Jadi pendapat ini sejalan dengan pendapat Ari Kunto, yang dimana dia menyatakan berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Jadi kedua pendapat di atas itu secara implisit menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengukuran dan testing. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi itu dapat mengumpulkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan sebagai tolak ukur sejauh mana tujuan yang dapat dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Laida. Sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai model-model evaluasi. Yang mana menurut Stella, dalam Sujana, model evaluasi program itu mencakup lebih dari 50 jenis yang telah dan sedang digunakan dalam evaluasi program. Mana sebagian mode itu berupa rancangan teoritis yang disusun para pakar, dan sebagian lagi itu berupa konsep pedoman dan petunjuk teknis untuk menyelenggarakan evaluasi program. Nah, ada 6 kategori model-model evaluasi program yang dapat dikelompokkan menurut Sujana. Yang pertama, ada model evaluasi yang terfokus pada pengambilan keputusan. Nah, model evaluasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti jenis keputusan apa yang akan dilakukan terhadap program, juga pertanyaan seperti jenis keputusan apa yang akan diambil sewaktu penyusunan dan pelaksanaan program. Nah, yang kedua ada model evaluasi terhadap unsur-unsur program, yang dalam kategori ini itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagian-bagian itu saling berkaitan satu sama lain dan semuanya membentuk suatu kesatuan, serta pertanyaan seperti sejauh mana sistem yang mempengaruhi bagian-bagian atau keseluruhan program. Yang ketiga ada model evaluasi terhadap jenis atau kegiatan program. Yang mana model evaluasi ini termasuk dalam kategori yang berfokus pada upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan seperti pertanyaan jenis data apa yang diperlukan dalam evaluasi program, jenis-jenis kegiatan mana yang dilakukan dalam evaluasi program, di mana model ini tuh mencakup jenis-jenis data dan tipe-tipe kegiatan yang digunakan serta meliputi model kelayakan evaluasi, model peranan sistem, model hierarki antara proses dan tujuan, serta model kontinuitas kerja mandiri. Nah, yang keempat ada model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Nah, model evaluasi ini itu membantu para penyusun program dan evaluator untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan program dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, juga model-model apa yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program, yang mana 6 model yang termasuk itu adalah model appraisal, model pengelolaan data, model proses secara ilmiah, evaluasi monitoring, evaluasi perkembangan, dan evaluasi transaksi. Yang kelima ada model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program.
Nah, model evaluasi yang berkaitan dengan pengujian hasil-hasil sebagai pencapaian tujuan-tujuan paling sering dilakukan dalam hampir semua model evaluasi. Nah, bedanya dapat dikategorikan ke dalam model yang mengutamakan hasil pembelajaran atau perubahan tingkah laku dan yang terfokus pada tujuan khusus program. Model-model tersebut adalah model Tellerian, model evaluasi pembelajaran, dan model tujuan khusus program. Yang keenam, ada model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program. Nah, bagian mana dalam suatu program yang sistematik yang harus dievaluasi dan sejauh mana bagian-bagian itu saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan. Nah, sedikit banyaknya itu penjelasan dari saya mengenai model-model evaluasi beserta 6 kategori model evaluasi yang dapat dikelompokkan menurut Sujana tadi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Berlia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dalam evaluasi. Semua pendekatan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh informasi yang tepat untuk klien atau pemakai. Yang pertama ada pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental yaitu evaluasi yang berorientasi pada pendekatan eksperimental Science dalam program evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasa dilakukan dalam penelitian akademik. Yang kedua, ada pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang wajar dan praktis untuk desain dan pengembangan program. Model ini memberi petunjuk pada pengembangan program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, ada pendekatan yang berfokus pada keputusan. Pendekatan ini lebih menekankan pada peran informasi yang sistematik untuk pengelola program dan menjalankan tugasnya. Pendekatan ini mempunyai keunggulan, yaitu perhatiannya terhadap kebutuhan pembuat keputusan yang khusus dan pengaruh yang semakin besar pada keputusan program yang dibuat atau yang bersifat relevan. Yang keempat, ada pendekatan yang berorientasi pada pemakai. Kelebihan pada pendekatan ini yaitu perhatiannya terhadap individu yang berurusan dengan program dan perhatiannya terhadap informasi yang berguna untuk individu tersebut. Yang kelima, ada pendekatan yang responsif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih atau yang paling lain dari kelima pendekatan sebelumnya, karena pendekatan ini pendekatan perspektif dalam usulan evaluasi dan metode pencapaiannya. Kelebihan pendekatan ini yaitu adalah kepekaan terhadap berbagai titik pandang dan kemampuannya mengakomodasikan pendapat terhadap mengakomodasikan pendapat yang ambigus dan tidak fokus. Yang terakhir ada evaluasi goal free evaluation. Dapat diuraikan secara singkat, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan tidak dapat dikatakan sebagai pemberian seperti tujuan lain, tetapi harus dievaluasi lebih dahulu. Lebih jauh lagi, tujuan biasanya hanya formalitas dan jarang menunjukkan tujuan yang sebenarnya dari proyek dan atau tujuan itu berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Azhara Triani dengan NIM 181263200047, ingin mempresentasikan materi tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki satu aspek dalam pembelajaran, melainkan untuk memperbaiki seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran. Tujuan utama dari suatu evaluasi adalah untuk membuat keputusan. Evaluasi memiliki fungsi yang bervariasi di dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah mencapai menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan seorang guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar.
Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar. Yang terakhir adalah sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa atau yang biasa juga kita sebut sebagai rapot.